wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran di kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Pembelajaran 1. Oke, bagi adik-adik semua pasti memiliki pengalaman di rumah ya. Seperti apa nih? Membantu ibu, membantu ayah, atau membantu kakak. Pastinya punya banyak pengalaman kan di rumah? Nah, mau mempelajarinya? Nah, ikuti video ini. Nah, adik-adik, setiap orang juga memiliki pengalaman ya. Pengalaman dapat diperoleh dari mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata ya. Gambar nomor 1 ini menunjukkan pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Ada di gambar nomor 2, Benny memiliki pengalaman di sekolah, yaitu Benny menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Yang ada di gambar nomor 3, Benny juga berpengalaman loh di tempat bermain. Pengalaman Benny bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Lalu di gambar nomor 4, Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Kalian tentunya juga punya pengalaman-pengalaman yang banyak ya. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asyik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny juga membantu ayah memperbaiki motor. Dan Benny juga membantu kakak membersihkan kamar. Perhatikan kegiatan Benny berikut. Apa sih yang dilakukan Benny? Pernahkah adik-adik melakukan kegiatan yang seperti Benny lakukan? Nah, simak percakapan berikut ini. Rara, bagaimana kalau kita bacakan percakapannya? Membacakan percakapan? Ayo Nusa, ayo. Baiklah, kamu yang menjadi ibu ya, aku yang menjadi Benny. Oke. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ya, Bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterainya dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau, Bu. Hati-hati ya, nak. Ya, Bu. Nah, saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Lalu ibu berkata, "Wah, jamnya retak." Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dindingnya terjatuh. Ya, nak. Kedepannya, Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, dari percakapan yang sudah dibacakan oleh Nusa dan Rara tadi, kita dapat menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Lalu, apa yang terjadi dengan jam dinding? Jarumnya berhenti. Sip. Lalu yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Yang mengambil jam dinding adalah Benny. Pertanyaan yang ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Jam dinding jatuh karena Benny tidak hati-hati. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengambil jam dinding? Cara mengambil jam dinding adalah dengan menggunakan tangga. Lalu yang kelima, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Benny meminta maaf. Jadi adik-adik semua, ketika kita melakukan kesalahan, jangan pernah ragu untuk meminta maaf ya. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Lalu ibu menjawab, "Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu.
Lain kali, hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Selanjutnya, adik-adik pasti mempunyai penggaris ya di rumah. Tahukah adik-adik, apakah satuan ukuran dari penggaris? Nah, perhatikan percakapan berikut ini. Benny bertanya, "Bu, apakah nama satuan pada penggaris?" Benny lupa nama satuannya. Lalu ibu menjawab, "Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm." Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Nah, adik-adik di sini pasti sudah pada bisa ya mengukur benda dengan penggaris. Selanjutnya, adik-adik mendapatkan tugas. Carilah 5 benda yang ada di sekitar adik-adik. Lalu, apabila adik-adik belum mampu, adik-adik bisa meminta bantuan kepada ibu, kepada ayah, atau kepada kakak. Lalu, adik-adik mengukur 5 benda tersebut. Ditulis di buku tugas ya. Terima kasih. Nah, sekarang time to sing. Yeay! Lagu yang akan kita bawakan pada kali ini adalah Pelangi-Pelangi. Adik-adik tentu sudah pernah melihat pelangi ya. Ada berapa warna pelangi? Ya, benar, ada 7. Mejiku hibiniu. Oke, sekarang mari kita bernyanyi pelangi-pelangi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang tinggi. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik, tekanan nada dibagi menjadi 2, yaitu nada kuat dan nada lemah. Jadi, adik-adik ketika ingin bernyanyi juga harus memperhatikan nada kuat dan nada lemah ya. Oke? Nah, itu tadi adik-adik pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja sih yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, ketika kita menemui kakak atau ibu atau ayah sedang dalam kesusahan, kita harus membantunya. Membantu dengan ikhlas ya tentunya. Yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus bersedia untuk meminta maaf dengan cara yang sopan. Ingat ya, dengan cara yang sopan. Yang ketiga, ketika kita ingin mengukur suatu benda dengan penggaris, kita harus memulainya dengan angka 0. Ingat ya, dengan angka 0. Dan yang terakhir, ketika kita ingin bernyanyi seperti tadi kita menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, kita harus memperhatikan mana yang nada tinggi dan mana yang nada rendah. Oke, itu cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.